Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum yang terhormat, Bu Ervina Maulida SPD MBS selaku dosen manajemen sumber daya manusia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis pekerjaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devni Manditin dengan NIM 1709624008 dan rekan saya. Saya Cinta Kasa Putri dengan NIM 17096240040. Oke, boleh di next. Di sini ada pun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Pertama itu ada analisis pekerjaan yang dimana meliputi metode, sumber data, penyelenggara, rancangan pekerjaan, dan yang kedua itu implementasi analisis pekerjaan di dalam perusahaan. Selanjutnya, Jadi di sini itu ada analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan itu adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan tugas, tanggung jawab, dan persyaratan suatu pekerjaan, serta jenis orang yang tepat untuk menempati pekerjaan. Analisis pekerjaan ini itu merupakan langkah awal yang penting dalam proses manajemen talenta, karena memberikan dasar berbagai aktivitas SDM seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kompensasi. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menjawab dua pertanyaan mendasar. Jadi apa yang dikerjakan dalam pekerjaan tersebut? Siapa aja orang yang paling tepat untuk melakukannya? Uh, Di dua hal ini itu organisasi dapat membangun sistem SDM yang efektif dan selaras dengan tujuan bisnis. Hasil dari proses analisis pekerjaan ini tuh umumnya diwujudkan dalam dua dokumen utama, yaitu deskripsi pekerjaan. Yang itu tuh kayak dokumen ini tuh berisi tentang daftar tugas, tanggung jawab, wewenang, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan kewenangan supervisi dalam pekerjaan tersebut. Nah, contohnya itu seorang marketing eksekutif bertanggung jawab melakukan analisis pasar, menyusun strategi promosi, dan menjalin relasi dengan klien. Nah, yang kedua itu ada spesifikasi pekerjaan, job specification. Uh, Spesifikasi pekerjaan ini tuh berisi karakteristik individu manusia yang dibutuhkan seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman, kepribadian, dan atribut lain yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan. Misalnya itu untuk posisi marketing eksekutif dibutuhkan kemampuan komunikasi yang kuat, pengalaman minimal 2 tahun, dan pemahaman dasar tentang perilaku konsumen. Jadi sederhananya itu job description menjelaskan apa yang harus dikerjakan, sedangkan job specification itu menjelaskan siapa yang cocok untuk melakukannya. Selanjutnya ada metode analisis pekerjaan. Yang pertama itu adalah wawancara atau yang biasa kita sebut interview. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara individual, kelompok, maupun dengan supervisornya. Metode ini itu efektif untuk menggali detail, memberikan ruang dialog, namun perlu kewaspadaan akan potensi bias subjektif yang mungkin muncul dari responden. Uh, Metode ini kelebihan dari metode ini tuh fleksibel dan mendalam. Tapi kekurangannya itu data ini bisa bias jika responden itu tidak objektif. Nah, yang kedua itu adalah questionnaire. Questionnaire ini alat yang efisien untuk mengumpulkan data dari banyaknya responden sekaligus. Desain pertanyaan itu tuh harus jelas dan terstruktur agar menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Jadi alat ini tuh efisien untuk
mengumpulkan data dari yang banyaknya orang. Jadi kayak 100 orang gitu. Jadi gampang gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada observasi langsung. Nah, kalau metode ini tuh digunakan untuk melihat aktivitas kerja secara langsung. Nah, observasi ini tuh cocok untuk pekerjaan yang aktivitasnya itu fisik, terlihat nyata. Namun kurang efektif untuk pekerjaan dengan aktivitas mental atau yang jarang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu adalah metode menggunakan buku harian atau catatan harian, diary atau log. Nah, jadi tuh karyawan itu diminta untuk mencatat detail tugas dan waktu pelaksanaan untuk membantu mendapatkan data yang lebih akurat dibanding mengandalkan memori semata. Nah, penggunaan teknologi perekam suara dapat melengkapi metode ini. Jadi metode ini tuh uh, memberikan data yang akurat aktual, terutama jika dikomunikasi dengan teknologi seperti aplikasi digital. Itu seperti yang perekam suara tadi. Nah, yang terakhir itu metodenya itu ada teknik kuantitatif seperti position analysis questionnaire atau bisa disebut PIQ. PIQ ini adalah metode standar dengan ratusan item yang mengukur berbagai aspek pekerjaan secara kuantitatif, termasuk pengambilan keputusan, aktivitas fisik, dan penggunaan alat. Dasarnya itu membantu dalam perbandingan pekerjaan dan pengelolaan kompensasi dan evaluasi jabatan. Selanjutnya itu ada sumber data analisis pekerjaan. Nah, setelah mengetahui metodenya tadi, sekarang kita bahas sumber datanya. Jadi data analisis pekerjaan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber untuk menjamin validitas dan keakuratan sumber-sumber tersebut. Nah, ini tuh sumber-sumber tersebut ya. Nih, yang pertama itu adalah karyawan yang menjalankan pekerjaan. Jadi sumber data utama karena mereka karyawan ini tuh sumber data utama karena mereka langsung melakukan tugas dan mengetahui secara rinci aktivitas sehari-hari. Nah, informasi dari itu mencakup apa yang kita lakukan, kondisi kerja, alat yang digunakan, serta kebiasaan atau praktik khusus di lapangan. Namun, data ini bisa saja bias tergantung persepsi dan pengalaman individu. Jadi kan karyawan itu kan kayak langsung gitu, kayak langsung apa sih namanya? Langsung uh, langsung ini sama pekerjaannya gitu. Jadi yang paling tahu gitu loh nomor datanya itu. Nah, yang kedua itu supervisor atau atasan. Nah, supervisor ini memberikan perspektif pengawasan, standar kinerja, dan aktivitas perusahaan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, mereka bisa membantu memberikan gambaran tentang tanggung jawab utama serta hubungan kerja dengan posisi lain. Informasi dari atasan ini tuh sangat penting untuk menyelaraskan analisis pekerjaan dengan kebutuhan organisasi. Jadi mereka itu memahami standar kinerja dan dapat memberikan perspektif dari sisi pengawasan. Nah, yang ketiga itu dokumen organisasi. Dokumen yang digunakan itu antara lain deskripsi pekerjaan yang sudah ada, seperti bagian organisasi, diagram alur kerja, dan prosedur operasi standar. Nah, dokumen ini tuh memberikan konteks formal dan struktur kerja yang membantu memetakan posisi dalam sistem organisasi secara utuh. Seperti deskripsi dokumen itu kayak memberi konteks struktural seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah observasi lapangan. Nah, data ini tuh diperoleh dengan mengamati langsung karyawan saat melakukan pekerjaannya. Observasi membantu mendapatkan informasi aktual tentang aktivitas fisik dan kerja yang dilakukan. Nah, pekerjaan mudah dilihat dan diukur. Kelemahan dari observasi ini tuh adalah karyawan yang mungkin berubah saat diawasi. Jadi kayak karyawan ini tuh kalau lagi nggak diawasin tuh kayak perilakunya itu lain gitu saat diawasi. Yang kalau sebelum kalau
kayak kelas mulai dewasa itu jadi kayak semangat begitu. Nah, yang kelima itu alat ukur kualitatif dan kuesioner distandarisasi. Metode sepertinya itu analisis kuesioner menggunakan item-item standar untuk menilai dimensi pekerjaan secara kuantitatif, memungkinkan peran yang objektif dan perbandingan antar berbagai pekerjaan berdasarkan karya yang telah ditemukan. Jadi ini tuh mudah untuk memperbandingkan posisi antar posisi. Nah, yang terakhir itu ada portofolio dan catatan kerja. Hal itu meliputi laporan kerja, catatan hasil produksi, standar kualitas, dan data kinerja karyawan lainnya. Informasi ini tuh berguna untuk memvalidasi dan melengkapi data deskriptif yang diperoleh terkait output dan hasil kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada penyelenggara analisis pekerjaan, yang dimana analisis pekerjaan atau biasa disebut job analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, keterampilan, hasil kerja, serta hubungan pekerjaan tertentu. Menurut dia, seluruh analisis pekerjaan merupakan fondasi utama dalam manajemen karena menjadi dasar bagi hampir semua aktivitas HR seperti rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan juga penilaian kinerja. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara analisis kerja itu pertama ada spesialis SDM atau HR, yang dimana peran si HR ini itu menyusun rancangan, memilih metode seperti wawancara, observasi, dan lain-lain, mengolah data, dan juga menuliskan laporan job description atau specification. Selanjutnya itu ada supervisor atau manager, yang dimana peran supervisor ini itu memberi informasi teknis detail tentang pekerjaan, tanggung jawab, serta standar kinerja yang diharapkan. Selanjutnya itu ada karyawan, yang dimana karyawan ini berperan sebagai sumber informasi utama dalam mengenai kegiatan nyata sehari-hari, kendala pekerjaan, serta kondisi kerja aktual. Yang terakhir itu ada konsultan eksternal, yang dimana konsultan eksternal ini dilibatkan jika perusahaan tidak memiliki tenaga ahli internal atau ingin hasil analisis objektif dan profesional. Boleh lanjut? Nah, di sini ada pun prosedur pelaksanaan, yang dimana yang pertama itu menentukan tujuan atau analisis pekerjaan. Jadi untuk menentukan tujuan itu harus eh, harus melaksanakan prosedur mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian, hingga res- restrukturisasi. Terus yang kedua itu ada menentukan jabatan yang dianalisis. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama wawancara. Jadi wawancara ini eh, individu ataupun berkelompok. Terus ada juga mengisi kuesioner analis jabatan seperti pemilihan posisi eh, pelamar pekerja. Yang selanjutnya itu ada observasi langsung dengan catatan itu mereka melihat catatan harian pekerjaan si pelamar tersebut. Selanjutnya itu ada verifikasi dan validasi data, yang dimana verifikasi dan validasi data ini akan dilakukan bersama-sama supervisor dan pekerja yang terkait untuk memverifikasi dan validasi data tersebut. Yang terakhir itu ada menyusun laporan hasil analisis berupa deskripsi. Boleh dilanjut?
Yang selanjutnya itu ada rancangan pekerjaan, yang dimana rancangan pekerjaan itu adalah proses menyusun dan menata isi, tugas, tanggung jawab, serta hubungan antar posisi agar pekerjaan dapat dilakukan secara efisien, aman, dan memotivasi karyawan. Adapun tujuannya itu, yang pertama meningkatkan produktivitas efisiensi, yang dimana itu dengan adanya hal tersebut dapat dilihat lagi kualitas dan produktivitas karyawan untuk mengoptimalkan alur kerja serta hubungan antar posisi. Yang kedua itu mengurangi rasa jenuh ataupun turnover, yang dimana dengan ada efisiensi kerja itu dapat memastikan tugas yang sesuai dengan kapasitas dan mengurangi duplikasi. Yang ketiga itu meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi, itu dapat meningkatkan otonomi, tanggung jawab, dan juga makna pekerjaan. Yang terakhir ada menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Boleh lanjut? Di sini ada jenis rancangan pekerjaan. Yang pertama itu job rotation, yang dimana ataupun rotasi pekerjaan, yang dimana jenis rancangan ini itu pemindahan sementara antar posisi dengan tingkat kesulitan yang serupa. Terus ada juga tujuannya agar si karyawan tersebut tidak bosan serta dapat memahami berbagai bagian dalam organisasi. Hal ini juga cocok untuk pelatihan lintas fungsi. Yang kedua, itu ada job enlargement atau perluasan pekerjaan, yang dimana job ini itu dapat menambah jumlah tugas dalam satu posisi agar pekerjaan itu lebih bervariasi, yang dimana itu tidak dapat menambah tingkat tanggung jawab, hanya memperluas jenis pekerjaan. Yang ketiga itu ada job enrichment, yang dimana ataupun pengayaan pekerjaan, yang dimana itu job ini memberikan lebih banyak otoritas, tanggung jawab, serta peluang pengambilan keputusan. Dengan adanya hal tersebut itu dapat melakukan pendekatan mengikuti teori dari motivasi Herbert, at- seperti itu. Boleh lanjut? Selanjutnya itu yang keempat ada ergonomic job design, yang dimana itu biasa disebut desain ergonomis. Job ini atau jenis rancangan ini itu menyesuaikan tata letak, alat kerja, dan juga posisi tubuh dengan kemampuan fisik manusia. Tujuannya itu untuk mencegah kelelahan serta kecederaan kerja. Yang kelima ada team-based job design atau biasa disebut rancangan berbasis tim, yang dimana jenis rancangan pekerjaan ini itu pekerjaan dibagi dan diselesaikan oleh kelompok bukan individu. Hal ini itu cocok untuk organisasi modern yang menekankan kolaborasi dan fleksibilitas. Yang terakhir itu ada konsep lanjutan, yang dimana menurut Dessler juga itu menyinggung work flow analysis atau bisnis proses engineering, yaitu menganalisis aliran kerja antar posisi agar tidak tumpang tindih dan juga mendesain ulang proses bisnis agar lebih mudah, cepat, serta efisien. Baik, lanjut. Selanjutnya itu ada implementasi analisis pekerjaan dalam perusahaan. Menurut Dessler menekankan bahwa analisis pekerjaan tidak berdiri sendiri, melainkan integrasi dengan proses manajemen talenta atau biasa disebut talenta manajemen proses, dengan meliputi rekrutmen, pelatihan, penilaian,
kompensasi hingga perencanaan karir. Boleh lanjut? Nah, di sini ada pun beberapa komponen manajemen talenta dan juga perannya. Yang pertama itu rekrutmen dan seleksi, yang dimana hal ini itu berperan sebagai menentukan kriteria dan standar kandidat yang tepat berdasarkan job specification. Yang kedua itu ada pelatihan dan pengembangan, di mana ini itu berperan sebagai mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dari deskripsi pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada penilaian kinerja, yang dimana hal ini itu dapat menetapkan indikator dan standar evaluasi berbasis tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang selanjutnya itu ada kompensasi atau benefit, yang dimana peran analisis pekerjaan itu dapat menilai nilai relatif sesuai pekerjaan untuk keadilan internal. Yang terakhir itu ada perencanaan karir dan suksesi, yang dimana hal ini itu menentukan jalur karir logis antar posisi berdasarkan persyaratan kerja. Boleh di next? Di sini ada pun tantangan implementasi, yang dimana yang pertama itu perubahan cepat pada struktur dan teknologi kerja. Hal ini itu eh, teknologi dan restrukturisasi organisasi itu mengubah dan juga cara kerja dengan cepat, yang dimana job description yang telah dibuat tahun lalu itu dapat atau bisa jadi sudah tidak relevan pada bulan ini, tetapi akibat dari job analisis itu cepat usang dan tidak dapat mencerminkan kompensasi yang dibutuhkan untuk masa depan. Adapun beberapa dampaknya itu rekrutmen menjadi mismatch ataupun hire skill yang sudah obsolete, terus juga program pelatihan salah fokus. Selanjutnya itu juga bisa terjadi penilaian kerja yang tidak relevan. Adapun strateginya itu adalah adopsi job atau living document, yang dimana itu menyimpan deskripsi dan spesifikasi dalam HHIS itu untuk memudahkan diupdate mulai dari versi ataupun tanggal revisi serta log perubahan. Oke, selanjutnya itu ada kebutuhan akan fleksibilitas atau multi-role employees, yang dimana hal ini itu perusahaan modern sering terjadi dalam menuntut karyawan mengisi beberapa peran, itu terutama organisasi kecil ataupun startup dan tim cross fungsional, yang dimana job analisis tradisional itu biasa disebut satu job atau satu deskripsi statis, kesulitan dalam merekam fleksibilitas dalam perusahaan tersebut. Adapun dampak praktis yang eh, terjadi itu deskripsi biasanya terlalu kaku dan juga menghambat rotasi dan kolaborasi. Terus yang kedua itu evaluasi dan kompensasi sulit karena kontribusi lintas peran tidak tercatat. Adapun strateginya itu menggunakan pendekatan atau role bundle dengan cara memisahkan job into core decision ataupun pekerjaan inti dan flexible decision ataupun add atau rotational. Hal ini itu dapat menjadi standar kinerja kompensasi ataupun flexible duration untuk pengembangan dan juga kredit kinerja.
Selanjutnya ada pergeseran ke competency based job analysis, yang dimana sering terjadi dalam organisasi itu bergerak dari daftar tugas statis ke analisis berbasis kompetensi, yang dimana hal ini terjadi karena kompetensi lebih tahan terhadap perubahan tugas dan lebih selaras ke manajemen talenta. Hal ini juga memiliki tantangan, yang dimana tantangannya itu mengubah kultur HR dan juga membangun definisi kompetensi serta mengukur perilaku. Dampak dari tantangan tersebut itu adalah perlu didesain sistem rekrutmennya, apresial, dan juga pelatihan. Ada juga sulit mengukur dan memvalidasi kompetensi. Ada juga strategi dari tantangan tersebut adalah itu dengan cara membangun kompetensi framework yang jelas seperti definisi, indikator perilaku, level, dan juga contoh nyata pada tiap level. Yang terakhir itu ada tantangan lain yang sering muncul dan juga cara menantangannya. Yang pertama itu Resensi, resentensi organisasi atau budaya itu masalahnya biasa yang terjadi adalah manajer atau karyawan enggan menghabiskan waktu untuk job analisis. Jadi solusinya itu mengkomunikasikan lagi manfaat konkret dengan cara mengurangi turnover, menurunkan biaya rekrutmen, serta sediakan toolkit ringkasan dan juga memberi intensif penyelesaian job analisis. Yang kedua itu ada kualitas data rendah, yang dimana masalahnya itu biasa karyawan melebih-lebihkan tugas atau supervisornya yang bias. Solusinya itu biasanya menggunakan triangulasi data serta memvalidasi akhir oleh panel cross fungsional. Yang terakhir itu ada beban kerja HR ataupun kemampuan analisis terbatas, yang dimana biasanya masalahnya itu HR tidak punya kapasitas memproses banyak job analisis. Adapun solusinya itu memprioritasi job dengan menggunakan vendor ataupun konsultan untuk proyek besar dan juga memanfaatkan tools otomatis. Boleh next? Selanjutnya itu ada hasil implementasi, yang dimana jika job analisis dilaksanakan dengan baik, dampak terukur muncul pada beberapa area berikut. Ada juga beberapa tiap hasil indikator untuk mengukur dan contoh implementasinya. Yang pertama itu ada kejelasan peran dan tanggung jawab, yang dimana setiap karyawan itu tahu skop kerja, batas tanggung jawab, dan juga proses eskalasi. eskalasi. Yang kedua itu ada efisiensi struktur organisasi, yang dimana alur kerja itu lebih ramping, duplikasi minim, dan juga sumber daya dialokasikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu ada peningkatan motivasi produktivitas karyawan, yang dimana job design ini itu dapat mengimbangkan antara tantangan dan otonomi sehingga engagement naik dan performa meningkat. Yang terakhir itu ada kesesuaian antara pekerja, individu, dan juga tujuan organisasi, yang dimana orang yang benar berada di posisi yang benar itu kompetensinya dapat dikembangkan sejalan dengan strategi perusahaan. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada study case. Jadi pada bulan Mei 2011, banjir sungai Mississippi melanda Vicksburg, Mississippi, dan perusahaan Optima Air Filter. Banyak rumah karyawan mengalami kerusakan parah, dan perusahaan menemukan bahwa mereka harus merekrut hampir 3 tim baru sepenuhnya. Saat untuk setiap kerjanya,
Masalahnya adalah para pekerja lama telah mengenal pekerjaan mereka begitu baik sehingga tidak ada yang pernah membuat deskripsi pekerjaan untuk mereka. Ketika sekitar 30 karyawan baru mulai menggantikan posisi tersebut, terjadi kebingungan umum tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara tersebut dan cepat di berita lama bagi pelanggan perusahaan dari luar negara bagian yang hanya menginginkan filter, bukan alasan. Presiden perusahaan merasa sangat bingung. Dia memiliki sekitar 30 karyawan baru, 10 pekerja lama, dan supervisor pabrik asli. Dia memutuskan untuk bertemu dengan seorang bisnis universitas lokal. Dia segera meminta para pekerja lama mengisi kuesioner pekerjaan yang mencantumkan semua tugas mereka. Argumen pun terjadi hampir seketika. Baik Phil maupun Maybelline berpikir bahwa para pekerja lama lebih-lebihkan untuk membuat diri mereka terlihat lebih penting. Sedangkan para pekerja lama pasti keras bahwa daftar tersebut benar-benar mencerminkan tugas mereka. Sementara itu, pelanggan terus menuntut filter mereka. Dari studi kas yang tadi, di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, haruskah Bill dan mengambil kelas lama dan menulis deskripsi pekerja sesuai apa yang mereka anggap tepat? Mengapa? Mengapa tidak? Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan tersebut? Pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana Anda melakukan analisis pekerjaan? Apa yang seharusnya dilakukan Bill sekarang? Boleh, yang mau menjawab study case-nya bisa dijawab di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.